warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, rahimakumullah. Berbahagia saya pada pagi ini dengan takdir Allah saya bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya untuk mengisi pengajian di tempat di masjid yang mulia dan barokah ini. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, yang lalu saya berbicara tentang niat. Masih ingat ya? Innamal a'malu binniyat. Saya bawakan hadis itu. Bahwa segala sesuatu itu, segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Jadi yang lalu itu saya membahas sedikit apapun yang jenengan perbuat, bapak dan ibu ini, saya pun, itu tergantung motivasinya, niatnya, nawaitunya. Niatnya itu apa? Gampangnya saja, kita berangkat ke sini, niatnya apa? Karena Allah, untuk salat karena Allah, berjamaah karena Allah, atau karena ingin supaya dikatakan orang yang takwa oleh manusia. Patang itu hanya ingin untuk gelar patang. Mulai kurang masjid awal tekoni. Motifnya itu. Jadi amal apapun ya nyawa itunya apa? Kalau karena Allah ya pahala. Tapi kalau karena selain Allah, ya apa yang niatkan. Yang lalu saya contohkan, sahabat yang pindah ke Madinah, ke Yastrib. Ada yang karena Allah, karena Rasulnya, ada karena perempuan. Ada karena perniagaan. Jadi mereka yang beraneka ragam niatnya itu, ya itu yang dapat. Kalau karena Allah ya pahala besar. Kalau karena juragan pindah, melok pindah. Dekat pindah ke pekerjaan. Ya juragan. Ada karena perempuan. Pacarnya. Pahala. Tidak. Ya dorongannya itu. Apapun yang jenengan saya berbuat, nawaitunya Pak. Saya ke sini berangkat karena apa? Ya niatnya itu. Karena itu niat penting. Niat Pak. Nawaitunya itu. Sekecil apapun amal kita, ya niatnya mapan. Apalagi besar. Masalah ibadah. Masalah akhirat, ukhrawi, maparkan dulu niat, kemudian amalkan. Tapi kalau niatnya salah, untuk dikatakan orang yang khusyuk, untuk dikatakan orang yang alim oleh manusia, ya hanya dari manusia. Tapi kalau karena Allah, karena Rasulullah, pahala besar Pak. Di akhirat kita memetiknya. Jadi sekali lagi, nawaitu, niat. Yang dulu, yang lalu. Sekarang ini satu hadis panjang saya bacakan. Karena tidak jelas, saya sampaikan intinya. Mirip Pak. Tema hadis ini mirip dengan hadis yang lalu. Innamal a'malu binniyat. Yang lalu. Semua pekerjaan tergantung pada niat. Jadi amal apapun,
Tiap-tiap orang tergantung niatnya. Ini mirip, panjang hadisnya. Mau saya bacakan secara lengkap kondisinya, tidak memungkinkan. Motonya moto 84 ini. Moto 84 lain Pak, dengan moto yang masih berapa Pak, ini Bapak kita ini. Tapi inti hadis ini seperti ini. Intinya, langsung saya terjemah kurang lebihnya. Hadis ini panjang Pak, tidak mengapa. Sabar saja. Sabar bersama Allah SWT. Pertama kali yang dihisab kelak pada hari kiamat, seseorang itu ialah, nah ini, jadi ini hadisnya panjang. Kelak pada hari kiamat, yang pertama dihisab oleh Allah, dihitung Allah, amalnya. Jenengan, saya, ibu, besok yang dia amalnya. Nah di sini hadis ini panjang menggambarkan ada 3 golongan orang. Jadi hadis ini menggambarkan ada 3 golongan orang yang besok dihisab. 3 kelompok orang. Satu, kelompok pertama, yaitu yang pertama kali dihisab, orang yang mati syahid. Mati syahid. Mati berperang karena membela Islam. Orang yang mati membela Islam di zaman Rasulullah dulu, syahid dia. Ini yang pertama kali dihisab. Yang kedua, orang pencari ilmu. Orang yang belajar ilmu. Ngaji. Sering dengar kan ngaji. Putra kita mondok, sekolah. Dimanapun mereka belajar, mencari ilmu, memburu ilmu. Yang ketiga, para dermawan. Orang yang banyak hartanya berderma. Ya. Ada 3 kelompok ini. Mari kita kaji singkat satu-satu. Yang pertama, para ibu, ada ibunya ini. Ada 2 mendekapi. Padahal enggak ada. Ibu kurang sabar ibu itu. Mesti sabar ibu itu. Bapak sing kalah sabar, malah sing menang bapak. Sabar-sabar Pak. Surga Pak harus sabar. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang mati syahid, mati berperang di jalan Allah, mati berperang membela Islam, mati. Kapan saja itu di zaman Rasul sampai kiamat. Banyak besok ada perang, kita tampil, mati syahid, surga Pak. Jaminan. Mau mati atas lencak belum tentu. Hamba ada mati atas lecek, mati biasa. Lain, mutunya lain. Jadi yang pertama, mati syahid. Mati dalam perang membela Islam. Jelas. Yang kedua, orang yang mencari ilmu. Belajar. Menambah ilmu. Jenengan, saya. Ya, siswa, mahasiswa. Yang belajar ilmu, belajar dan belajar sampai berilmu. Belajarnya karena Allah. Nah, itu. Karena ingin sebagai yang alim karena Allah. Yang ketiga dermawan. Orang yang kaya suka berderma. Suka berderma. Kaya suka berderma. Bukan kaya cerai. Cerai. Gegem. Nyekel banyak gak netes ya. Saking nyereknya. Nyekel banyak Pak. Saking cereknya gak lukur banyak ini. Modit. Pahit. Sepahit kelera itu. Sepahit mau nih barangkali. Pahit lagi. Kembali.
Jadi ada 3 golongan orang. Di pagi itu ini yang pertama. Dipanggil ya Pak Allah, kemudian ditanya. Yang pertama itu orang yang mati syahid, digiring ini. Setelah dihadapan Allah, apa yang kamu kerjakan selama ini? Ada dialog Pak. Hadisnya menggambarkan. Panjang hadisnya ini. Apa yang kamu amalkan selama ini? Saya bebaskan sedikit. Ya Allah, saya telah berperang dan saya mati syahid. Saya berperang ya Allah, membela Islam, saya mati syahid. Kata orang ini, lecehkan, kadzabta, corpot kan. Tahu corpot ya? Ya lecek itu, ya carpakasi. Saya mati syahid ya Allah, membela agamamu. Kadzabta, bohong kamu. Coba langsung, bohong, kadzabta, kadzib, pemdusta kamu. Kamu berperang karena ingin mendapat gelar hero, pahlawan. Mati di depan pahlawan. Mati dengan nama terkenal, mati syahid. Bukan syahid. Kamu berperang di jalan Allah, tidak dusta kamu. Kamu berperang itu hanya ingin gelar hero, pahlawan, pemberani. Nah, jadi ngakunya dia berperang ikhlas karena Allah, tapi hatinya, mulut dan hatinya tidak sama Pak. Hatinya karena Allah, mulutnya karena Allah, lisannya pamrih. Makanya hati-hati dengan saya nih, ini hati-hati. Ya diserbu saja karena Allah, lecehkan, ya. Hatinya kan ingin mencari popularitas, ketenaran nama. Yang tahu kan hanya Allah Pak. Boleh jadi saya ngaku 1000 kali karena Allah, tapi kalau hati ini jadi kepingin nama saja, ingin nama hebat, penceramah, ya, alim, ustadz dan sebagainya sudah. Ustadzah datang sama dicium tangannya, bakir. Ya sudah, orang yang seperti itu, menurut yang pertama ini, saya mati syahid ya Allah. Bohong. Kamu ingin disebut sebagai pahlawan, pamrih kamu. Lemparkan ke api neraka. Malaikat mengeksekusi itu. Pegang, lemparkan ke neraka. Jadi tidak tanggung-tanggung mereka itu, tidak senyum mereka itu. Dari senyum dua sebungnya, bukan sebungnya, tidak ada. Karena perintah Allah, lemparkan, pegang, masuk ke neraka. Nah, jadi yang tadi itu bukan mati syahid. Karena nawaitunya mencari popularitas, mencari nama, harumnya nama. Makanya jenengan saya apapun yang berbuat harus betul-betul murni karena Allah gitu. Miring sedikit bukan pahala Pak, bukan ridha Allah, neraka ini, dilemparkan dengan neraka. Dusta kamu mencari kepahlawan, lemparkan. Satu yang mati syahid, tapi sebenarnya tidak mati syahid karena niatnya. Nah, yang lalu kan saya terangkan, niat itu penting. Hijrah harus niatnya karena Allah. Hijrah karena perempuan, ya dapat perempuan. Hijrah karena juragan, ya juragan. Ini juga begitu. Ini konkretnya, contoh konkret. Jadi orang yang mati syahid, nampaknya syahid, kelihatannya syahid, tapi karena niatnya mencari, karena manusia mencari nama, gelar pahlawan, ya itu pahala neraka.
dilemparkan neraka. Pegang lemparkan neraka. Pertama. Yang kedua, seorang yang berilmu, alim, terpelajar, ulama artinya orang berilmu, bukan ulama siapa? Alim, enak sudah. Orang yang mencari ilmu, mencari dan mencari ilmu, belajar ke sana kemari, belajar pindah dari kota ke kota lain, doktor terakhir. Atau kita rajin ke pengajian, pindah ke masjid sana, pindah ke sini, cari pengajian, tapi ingin berilmu untuk supaya namanya terkenal sebagai orang yang berilmu. Poheki, nang pengajian pateng, alim. Nah, jenengan saya, ya itu nama itunya. Pindah ke sana, rombongan, ngalim. Kepingin, iku pateng, nomor 1 di kampung. Pengajian gak boleh mulai. Umpama, misalan. Ini, misal ini, contoh imajiner. Katanya orang kampus itu. Jadi, katanya maksudnya Pak Henry itu, contoh imajiner Pak. Gambaran saja, tidak ada. Jadi dia memburu pengajian. Ingin katakan, ya aku alim. Gak mulai-mulai. Pindah sana, pindah sini. Jadi bukan karena Allah. Orang yang seperti ini ditanya, apa kamu perbuat selama ini? Saya memburu ilmu. Saya mencari ilmu karena Allah dan saya pelajarkan ilmu itu. Saya memburu ilmu dan saya ajarkan kepada orang lain. Corpot kon, lecekon. Kon mencari ilmu kepingin disebut pintar, ingin sebut cendekiawan, intelektual. Jadi mencari ilmu, memburu nama baik. Ini tekan pemikir, coba-coba sudah ya. Ingin disebut cendekiawan, intelektual, apapun. Ingin eksis sebagai orang yang alim, berilmu dan berilmu. Kamu mencari ilmu hanya untuk itu, tidak untuk karena Allah. Saya karena Allah, untuk disebarkan lagi dan saya ajarkan itu. Saya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Lecekon, kadzabta, lecekon, dusta, carpakon, cakaleman, lempar ke neraka, nyemplungkan neraka. Jadi pengakuannya memburu ilmu karena Allah. Saya ke pengajian karena Allah. Cek, kan kepengen dikatakan rajin ke pengajian. Ya, ini disebut santri kan. Dilemparkan kan neraka, Pak. Ya, jadi bukan derita Allah. Yang ketiga, orang yang kaya datang. Apa yang kamu kerjakan selama ini? Ya Allah, saya bekerja, mencari harta, dan saya peroleh rezeki, saya infakkan ya Allah di jalan Allah. Saya infakkan di jalan Allah. Karena Allah, saya infakkan kepada mereka. Kadzabta, lecekon, carpak boleh, lecek kadzabta. Kizib itu dusta. Musailamah al-kadzab, Musailamah si pendusta. Al-kadzab. Jenengan kalau disebut al-kadzab jangan senang-senang. Ente kadzabta. Iya kadzabta lecekan. Kata kadzabta, ya Allah, harta yang saya peroleh bukan kerja keras. Karena saya nafkahkan, saya infakkan ya Allah. Dengan mencari ridhamu. Kadzabta, lecek, carpak, bohong. Kamu nafkahkan, kamu infakkan karena kamu ingin dikenal sebagai dermawan. Kamu ingin digelari penderma. Penderma itu, lumayan itu. Nah, beramal, berderma ingin dikatakan sebagai penderma,
terkenal. Lain, Pak. Yang tadi ingin disebut sebagai syahid, orang yang namanya syahid. Tapi tidak karena Allah, ingin disebut pahlawan. Yang kedua, ingin disebut sebagai orang yang alim. Hebat itu, brilian. Wah, brilian, cemerlang, cerdas, hebat, tajam cara berpikirnya. Ingin dikatakan itu. Bukan untuk mencari ilmu, karena Allah. Yang ketiga, ingin disebut dermawan. Wah, hebat tuh, paiku hebat, banyak amalnya, kacerahan, wah banyak ditolong. Ingin tenar namanya sebagai penderma. Semua neraka, Pak. Semua masuk neraka. Dari sini kesimpulannya, kembali ke dulu, amal tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Jadi niat nomor 1, Pak. Nomor 1. Sebelum beramal, maafkan kalau di sini dikatakan. Ada 3 golongan orang yang beramal kalau niatnya keliru. Yang satu mati syahid. Dia mati merupakan, tapi tidak karena Allah. Karena ingin dikatakan pemberani. Yang kedua orang mencari ilmu. Ini dikatakan cendekiawan. Bukan karena Allah. Tidak saya sebarkan Allah. Tidak, kamu hanya ingin namanya tenar sebagai seorang yang alim. Alim. Ingin mudah tapi alim ya. Kalau masjid tak boleh, dokter dengan masjid. Tidak malu tapi masjid. Yang ketiga, ingin lampu, kaya tapi tak curang. Dan ingin itu, Pak. Ya kaya, suka ingin dikatakan, ingin namanya baik. Semua neraka. Ketiga-tiganya, ketiga golongan ini masuk neraka, dilemparkan ke neraka. Nah di sini pentingnya motivasi dari sebuah amal kita. Makanya kembali lagi kita ini mari bersama-sama seberapapun kecilnya, apalagi amal besar, berangkat niat karena Allah, murni mencari ridha Allah. Maradhatillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Di ayat 100 ada. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kepada kamu liwajhillah. Ada ayat itu. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kami untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan daripada kamu dan aku tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi ada sahabat memberi, saya memberi makan kamu tuh mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan balasan, tidak, ridha Allah. Jadi kita amal apapun, sekecil apapun, harus karena Allah, mengharapkan ridha. Jangan pujian. Kalau masih terselip pujian, batal, Pak. Batal. Sudah sekali lagi, jangan kesini apa nama itu? Kan patang dengar, kopeng melambai-lambai ini. Ya, mendengar, patang maksud, kata, orang pertama, atau jaringan ingin nomor 1. Wah, Kota Takmir tahu, saya masih nomor 1. Wah, aku nomor 1, Pak. Wah, pujar itu. Karena Allah sudah. Ini mapankan. Aku berangkat masjid apapun awal jam berapa karena Allah. Saya salat karena saya perbanyak amal karena Allah. Karena Allah sudah. Tapi saya juga ini karena kalau enggak ya naudzubillah masuk neraka ini. Ini apa dia? Ya apalah pada ngerti seten. Kadang parah. Kemarin aduh ya pujar sudah. Ya sudah sote sudah sudah. Mulai bilang sini tak sote ke sini saya. Ya ini kenang-kenangan al-mutakin tidak secantik ini ya.
Mana Pak Hakimnya? Jadi marilah bersama-sama ibadah yang sifatnya ukhrawi, ibadah yang sifatnya duniawi. Ya harus berangkat dari niat. Ini Pak, 3 golongan. Jadi hadis ini yang sepanjang ini, yang semula saya baca, ketiga golongan ini semua masuk neraka. 1 mati syahid, masuk neraka. Lah kok mati syahid mati neraka Pak? Oh niatnya. Yang kedua, orang yang mencari ilmu masuk neraka. Kok mencari ilmu masuk neraka? Kamu masuk surga. Oh niatnya. Yang selanjutnya berderma, baik berderma masuk neraka. Oh niatnya. Niat menentukan. Jadi di sini pelajaran pagi hari ini yang saya sampaikan kepada kita semua, kutanya untuk saya. Untuk saya bidikkan untuk saya. Ya udah karena Allah, karena apapun sudah. Ya nuwun sewu, ngelirik pun karena Allah. Senyum pun karena jenengan, antara jenengan tersenyum karena Allah, jangan karena ingin mengambil hati. Mengambil hati, oh ya sudah dapat hati. Senyum, ini dapat simpati Pak Henry, Kota Takmir ini. Senyumnya, tapi ya, enak dengan Kota Takmir akrab. Yes. Sudah, karena Allah baik kepada siapapun karena Allah. Benci pun harus karena Allah. Benci, iya karena Allah benci. Nah, kok benci karena Allah? Iya bisa. Benci pun harus karena Allah. Jangan benci karena sentimen. Oh, boros itu. Cilik, bedik. Benci karena Allah. Coba, kok bisa benci karena Allah? Bisa. Saya benci karena maksiat, bukan kepada orangnya. Tidak suka saya. Ahli maksiat, tidak mau dekat saya. Takut ketularan. Nah, boleh benci, tapi harus karena Allah, kepada perbuatannya. Suka kepada orang pun harus karena Allah juga, ya karena ingin oleh unsai-unnya itu. Jangan nempel ke Pak Satoshi, siapa ya hartawan lah, supaya ingin cipratan, ya sudah. Dekat dengan orang karena Allah, jauh dari orang itu karena Allah, karena dia ahli maksiat. Cinta kepada itu karena Allah, benci pun karena Allah. Semua karena Allah. Semua karena Allah. Enak Pak, dan lapang Pak. Kalau karena Allah enak gitu, tidak risih, tidak, ya nyaman lah. Beramal apapun, kalau itu nyaman, insya Allah diterima Allah. Kalau itu hubungan dengan secara vertikal dengan manusia, nyaman gitu. Karena Allah sudah nggak pamrih apa-apa, bahagia Pak. Kalau orang dalam amalnya, perbuatannya, kata-katanya karena Allah, nyaman dalam hidup ini. Saya kira barangkali cukup sekian. Mudah-mudahan seberapa yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan Pak. Jangan hanya ya sini usah hilang, kalau hilang jadi bahan renungan. Apa yang tadi itu? Saya juga begitu. Apa pinginannya? Tanggal sekian deh, apa ya? Coba saya renungkan. Oh iya, saya menyampaikan ini. Kalau saya menyampaikan ini, saya harus mengamalkan ini. Harus Pak. Membalik berat Pak. Iya. Membalik berat. Jangan sampai kena kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar dosa ialah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nauzubillah. Sekian demikian. Subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.